Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita tetap bisa bertemu walaupun secara daring ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dulu dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak yang tadi sudah mengawali pembelajaran dengan berdoa. Oke anak-anak, di tema 3, subtema 4, pembelajaran 5 kemarin, kita kan sudah belajar tentang apa? Iya betul, proses terjadinya hujan. Di dalam proses terjadinya hujan, kita kan sudah belajar tentang dua perubahan wujud benda. Yang pertama adalah menguap dan yang kedua adalah mengembun. Nah anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan ke tema 3, subtema 4, pembelajaran 6 ya. Itu kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda di sekitar kita. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini yang pertama ya, anak-anak setelah mengamati video pembelajaran yang akan ibu share di YouTube, nanti anak-anak bisa klik di linknya ya, itu biar anak-anak bisa mengidentifikasi informasi mengenai perubahan wujud benda di sekitar kita. Lalu yang kedua, setelah anak mengamati video yang ibu tayangkan, anak-anak bisa membuat peta konsep yang nanti akan diupload melalui WA group. Dan ibu kasih tahu cara mengupload filenya seperti apa. Dan yang ketiga, berkaitan dengan perubahan wujud yang ada di sekitar kita, kita juga akan belajar tentang konversi waktu. Anak-anakku, perubahan wujud benda di sekitar kita yang akan kita pelajari ada 5 macam ya. Yang pertama itu ada proses menguap, dan yang kedua itu ada proses mengembun, yang ketiga mencair, yang keempat membeku, dan yang kelima menyublim. Ya, anak-anak bisa perhatikan yang ibu bawa ini ya. Ini adalah apa anak-anak? Iya betul sekali, ini adalah es batu. Es batu ya. Ini kalau kita biarkan terlalu lama di luar ya, di luar freezer atau di luar kulkas, maka perhatikan apa yang akan terjadi pada es batu ini. Iya, es batu ini lama-lama akan mencair ya. Yang semula es batu itu berupa benda apa nak? Iya, yang tadinya es batu ini berupa benda padat, kemudian karena terlalu lama di luar freezer, akhirnya es batu ini berubah kembali menjadi benda cair. Nah, proses dari perubahan wujud dari tadinya benda padat menjadi benda cair ini dinamakan proses apa anak-anak? Iya betul sekali, ini yang dinamakan proses mencair ya. Tadinya es batu itu padat, kemudian karena terlalu lama di luar freezer terkena udara ya, suhu yang berbeda, akhirnya lama-kelamaan dia akan mencair seperti ini. Selanjutnya anak-anakku, tadi masih ingat bahwa dari benda cair menjadi benda padat ya, yang ibu contohkan tadi memakai air putih di dalam plastik, kita masukkan ke dalam freezer, itu tentunya tidak langsung begitu kita masukkan langsung jadi es batu, langsung membeku, itu tidak, tetapi membutuhkan apa anak-anak? Iya, membutuhkan waktu. Nah, yang namanya waktu itu kan pasti berkaitan dengan benda yang namanya apa? Jam. Oke. Nah, berkaitan dengan waktu atau jam ya, itu kita kegiatan sehari-hari kita atau aktivitas sehari-hari kita itu pasti berkaitan dengan apa? Dengan waktu atau dengan jam. Baik itu dimulai dari aktivitas kita bangun tidur di pagi
hari, ya, sampai kita tidur kembali di malam hari, kita itu pasti berkaitan dengan yang namanya waktu. Ya anak-anak, misalkan, nah ibu akan tanya, anak-anak tadi pagi bangun pukul berapa? Oke, ada yang tadi pagi bangun pukul 5 tepat. Nah, setelah anak-anak bangun tidur, ya, itu usahakan selalu merapikan tempat tidur terlebih dahulu. Nah, dari bangun tidur terus merapikan tempat tidur itu anak-anak pasti membutuhkan apa? Waktu. Misalkan anak-anak tadi bangun jam 5, ya, merapikan tempat tidur itu selama 10 menit. Nah, jadi anak-anak itu akan selesai merapikan tempat tidur pukul berapa? Iya, berarti anak-anak itu mulai merapikannya kan pukul 5. Anak-anak butuh waktu selama 10 menit untuk merapikan tempat tidur. Berarti anak-anak akan selesai merapikan tempat tidur itu pada pukul 5 lebih 10 menit. Nah, itulah cara kita untuk mengkonversi waktu dari kita mulai kegiatan, ya, ditambah dengan lamanya kita melakukan kegiatan, itu akan kita hasilkan pukul berapa kita selesai melakukan aktivitas sehari-hari kita. Anak-anakku, nanti kalian silakan, ya, buka di link yang sudah ibu share di Google Drive. Jadi nanti anak-anak bisa klik link LKPD yang harus anak-anak kerjakan, ya. Di situ anak-anak nanti mengikuti langkah-langkah yang sudah ibu buat di dalam LKPD. Yang pertama, ya, anak-anak nanti silahkan melakukan percobaan agar kalian betul-betul memahami tentang konsep perubahan wujud di sekitar kita, ya. Lalu yang kedua, setelah anak-anak selesai melakukan percobaan kelima proses perubahan wujud benda, silakan anak-anak tuangkan informasi yang kalian peroleh dari percobaan yang kalian lakukan itu dalam bentuk peta konsep, ya. Setelah peta konsep jadi, anak-anak nanti bisa mengupload hasil kerja kalian, ya. Nanti akan ibu beri panduan bagaimana cara mengupload hasil kerja kalian. Lalu yang kedua, setelah peta konsep selesai, ya, anak-anak itu silahkan kalian menganalisis kegiatan sehari-hari kalian yang kalian lakukan dari pagi hari sampai dengan malam hari, itu berkaitan dengan konversi waktu. Di LKPD sudah ibu sebutkan langkah-langkahnya. Nanti hasil kerja kalian juga kalian upload ke ibu, ya, itu melalui WA group. Anak-anakku, semua tugas, ya, itu akan ibu nilai secepatnya. Setelah kalian upload file, itu nanti pasti nilai akan segera terekam, ya. Yang pertama tadi untuk mengerjakan soal dalam Google Form, nanti silahkan kalian klik link yang sudah ibu bagikan. Setelah klik link yang sudah ibu bagikan, nanti silahkan anak-anak isikan nama lengkap kalian, lalu diikuti dengan nomor absen kalian. Setelah itu silahkan kalian kerjakan soal-soal yang sudah ibu bagikan. Selain anak-anak mengerjakan LKPD yang sudah ibu berikan, yang kedua, nanti silahkan anak-anak selesaikan soal harian yang sudah ibu buat di Google Form. Linknya nanti bisa kalian akses di situ, ya. Terus yang ketiga, itu ibu juga sudah membuatkan kuis di Kahoot. Nanti linknya juga bisa anak-anak lihat di share WA group yang sudah ibu bagikan. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu cukupkan sekian pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.